gratis channel yang belum dibagikan rumah gratis untuk bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja jangan pernah kehilangan semangat. Ini hari Minggu, sangat cerah sekali. Meski sedikit panas tetapi langit jernih, langit Jakarta. Dan ini satu indikasi bahwa ada perbaikan dalam kejernihan udara Jakarta. Dan barangkali ini adalah buah dari kerja keras warga Jakarta, Pemda Jakarta, dan tentu saja Gubernur Jakarta dalam katakanlah mengendalikan polusi udara dengan memperbanyak kendaraan listrik dan memperbaiki transportasi umum sehingga mobil yang berseliweran di jalan raya yang mengkonsumsi energi fosil makin kesini makin berkurang. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan tentu saja ini sangat baik bagi kita semua. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin kita berdiskusi, berceloteh, berkicau tentang politik. Ya, banyak teman-teman yang memberi masukan bahwa politik itu terlalu elitis. Jadi untuk apa dibahas? Lebih bagus Bang Kica membahas keseharian saja. Ya, Bang Kica ingin menegaskan bahwa apapun kegiatan kita sebagai warga negara, apapun katakanlah situasi di luar yang mempengaruhi setiap langkah kita sebagai warga negara, itu tidak terlepas dari politik. Jadi politik adalah udara bagi kehidupan bangsa ini yang tentu saja tidak bisa kita memisahkannya dari kehidupan kita. Jadi Bang Kica ingin mengajak kita semua, mari kita melek politik. Sebagai preambul, pembukaan, Bang Kica ingin mengingatkan kita semua bahwa negeri ini didirikan adalah untuk tujuan-tujuan kemaslahatan kita bersama. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan umum. Umum di sini adalah seluruh warga bangsa, meningkatkan kecerdasan kita semua. Intinya adalah mendistribusikan keadilan sosial. Kalau kita bicara sosial tentu ada strata-stratanya. Ada elitis, ada kelas menengah, dan ada kaum jelata seperti kita ini. Dan dalam lapisan-lapisan tersebut, untuk keadaan kita saat ini tentu yang paling banyak adalah jelata. Jadi politik yang benar adalah politik yang memenangkan apapun keputusan yang diambil, itu untuk sebesar-besar kepentingan yang jauh lebih banyak, yaitu rakyat jelata. Bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut tentu tidak mengabaikan kepentingan kelas menengah dan atas. Dan secara natural juga bahwa orang-orang yang di atas dan menengah itu dia sudah berdaya untuk katakanlah mengatur, mengurus diri mereka sendiri, sementara kaum papa, duafa, kelas jelata seperti kita masih memerlukan sentuhan-sentuhan kebijakan yang melindungi, memproteksi, yang bisa membuat kita hidup lebih layak, lebih sejahtera. Saudara yang berbahagia, yang Bang Kica ingin kita diskusikan hari ini adalah soal presidensial threshold 20%. Kita tahu bahwa banyak sudah gugatan yang dilakukan oleh civil society kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi gugatan tersebut mentok di tengah jalan. Presidensial threshold ini diatur di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang bisa mengajukan presiden atau pasangan presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan partai yang memiliki suara 20% ke atas. Dan partai-partai tersebut adalah perolehan suara di pemilu sebelumnya. Menurut Bang Kica, masalah utama dari kekisruhan, ketidakpuasan dari banyak civil society saat ini adalah soal bagaimana mungkin tiket yang sudah kadaluarsa yang dimiliki oleh
partai-partai yang ikut pemilu tahun 2019 dan akan berakhir mandatnya di 2024 masih diberi katakanlah privilege, katakanlah hak eksklusif untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu ini satu keadaan yang ya secara logika akal sehat tidak masuk dalam situasi yang bisa kita anggap normal. Tiket sudah habis, sudah kadaluarsa, tetapi masih diberi hak eksklusif untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tentu ini jauh dari azas-azas keadilan. Menurut Kicau, masalah yang mengakibatkan ketidakpuasan ini terjadi adalah apa yang ditetapkan oleh KPU. Jadi masalah utamanya adalah keputusan KPU untuk menggabungkan antara Pileg dan Pilpres di satu tanggal, yaitu 14 Februari tahun 2024. Mestinya ketidakpuasan ini bisa teratasi, presiden threshold bisa diterima secara umum jika pemilihan umum legislatif dipisahkan dengan eksekutif. Maksud bagi saya begini, dahulukanlah pemilihan umum legislatif untuk DPRD pusat, DPD, dan DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian tetapkan hasil pemilu, tentu KPU yang punya kompetensi untuk menetapkannya, dan berdasarkan hasil penetapan pileg tersebut, maka para partai atau gabungan partai yang sudah mendapatkan karcis yang belum kadaluarsa, karena karcisnya akan berlaku di 2024 sampai 2029, diberi hak untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden yang mereka akan usung. Dan tentunya mereka berhak mengajukannya karena yaitu tadi tiketnya belum kadaluarsa. Jadi bukan PT-nya kita gugat, idealnya memang PT harus 0%, tetapi andai kata dan sudah kita coba berkali-kali gagal, maka yang harus digugat sekarang adalah penetapan KPU soal penggabungan Pileg dan Pilpres. Jadi harusnya KPU menetapkan Pileg serentak di seluruh Indonesia dari DPR, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Setelah Pileg dilakukan, kemudian KPU memutuskan perolehan suaranya, baru berdasarkan perolehan suara yang tiketnya belum kadaluarsa, bahkan tiketnya masih fresh dan akan berlaku sampai 2029, pemilihan kepala negara, kepala daerah baru dilakukan. Disclaimer, Bang Kicau bukan ahli hukum, jadi sebenarnya tidak punya kompetensi, tapi sebagai warga negara dengan logika sederhana, Bang Kicau ingin sharing di sini bahwa ada yang salah dalam keputusan KPU yang menggabungkan pilihan legislatif dengan Pilpres. Demikian Kicau pendek ini, mudah-mudahan kita bisa menangkap di mana sebenarnya simpul dari carut-marut ketidakpuasan yang menghebohkan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.